Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulin Tiamua. Saya akan memaparkan laporan hasil observasi dengan judul Analisis Kasus Guru yang Terjadi pada Peserta Didik. Yang pertama, latar belakang. Dalam bidang pendidikan, guru mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Menjadi seorang guru memerlukan seperangkat bakat tertentu selain kecerdasan dalam bidang sains, sehingga menjadi sebuah panggilan yang tidak semua orang bisa mengisinya. Guru seringkali digambarkan sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab membina pengembangan potensi fitrah setiap siswa, termasuk potensi psikomotorik, kognitif, dan efektif. Ada beberapa tanggung jawab terkait dengan profesinya sebagai guru yang harus dipenuhi oleh guru. Salah satunya bagaimana guru itu bisa menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi pada siswa. Kajian pustaka. Definisi siswa bermasalah dengan adanya kajian mengenai permasalahan kasus guru yang terjadi pada peserta didik di sekolah. Sekolah merupakan sebuah wadah pendidikan yang menampung bermacam-macam siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda kepribadiannya. Adapun penyimpangan perilaku yang ekstrem, contohnya sering tidak berangkat ke sekolah, membuli temannya, ataupun tidak sopan kepada orang lain, termasuk juga tidak sopan kepada gurunya. Siswa bermasalah di sekolah ini biasanya menunjukkan gejala-gejala dan tingkah lakunya. Selanjutnya, bentuk-bentuk masalah yang ada pada siswa. Bentuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa sangat bermacam-macam. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap siswa sekolah dasar yaitu 1. Masalah pribadi. Masalah pribadi adalah masalah yang dialami siswa secara pribadi. Siswa sekolah dasar sering bergumul dengan masalah yang berkaitan dengan kemampuan mental, keadaan fisik, kebiasaan, dan kesehatan mereka. 2. Masalah penyesuaian sosial. Masalah penyesuaian sosial pada anak meliputi permasalahan yang berkaitan dengan penyesuaian sosial anak dengan teman sebaya dan dengan pendidik. Hasil observasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan observasi pada hari Rabu tanggal 15 Mei di SDN nomor 75 Kota Tengah, Obser memasuki sekolah dan bertemu kepada kepala sekolah Bapak Idris Kulima SPD untuk meminta izin melakukan observasi wawancara kepada salah satu guru yang mengajar di sekolah itu untuk wawancara tentang kasus permasalahan guru selama ia mengajar pada siswa. Berjalannya waktu, Obser pun mewawancarai guru yaitu Ibu Fitriyanti Fathan SPD selaku perwalian kelas 3 di SDN nomor 75 Kota Tengah. Obser pun mewawancarai guru 4 pertanyaan yaitu 1. Kasus permasalahan apa yang sering dialami guru selama mengajar pada siswa. 2. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Apakah kasus ini akan terjadi pada siswa di sekolah? 3. Menurut Ibu, bagaimana sekolah ini dapat menciptakan lingkungan yang aman untuk mencegah terjadinya kasus-kasus negatif yang ada di sekolah? Dan yang keempat, bagaimana solusi Ibu untuk menangani masalah kasus pada siswa di sekolah? Analisis kritis. Sekolah berfungsi sebagai tempat pendidikan masyarakat, menampung beragam siswa dengan kepribadian dan pengalaman yang berbeda-beda. Banyak siswa yang diberi label sebagai siswa sulit karena adanya perbedaan individu di antara anak-anak tersebut. Banyak anak yang dicap mengalami kesulitan di sekolah karena perbedaan kepribadian dan latar belakang. Menurut Kenney dalam Soet Kojo 2005, lembaga pendidikan seperti sekolah harus fokus pada hal-hal berikut. A. Agar anak-anak dapat mencapai kemajuan dan mengalami pertumbuhan mental yang sehat, sekolah harus merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. B. Ketika seorang siswa menunjukkan indikator negatif atau tanda-tanda kenakalan, sekolah perlu mewaspadainya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menentukan dan mengatasinya. C. Sekolah hanya berkolaborasi dengan orang tua dan pimpinan lainnya dalam upaya membantu memberantas atau menghindari segala penyebab eksternal yang berkontribusi terhadap kenakalan siswa. Kasus yang terjadi dalam sekolah merupakan kasus kenakalan yang dilakukan oleh sebagian siswa, yaitu seperti mengganggu temannya, seringkali menjelek-jelekan nama orang tua, adanya pembulian yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kepada adik kelasnya, tapi pembulian di sini tidak menimbulkan korban. Akan tetapi bully yang dilakukan adalah sering meminta uang kepada adik kelasnya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa kasus permasalahan yang dialami oleh guru terhadap siswa di sekolah merupakan perilaku tanggung jawab oleh seorang guru.
Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Siswa yang bermasalah banyak akan menyimpang perilaku yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya, karena terdapat bermacam-macam siswa dengan kepribadiannya yang berbeda-beda. Kasus ini terjadi akibatnya siswa belum mengerti mana hal yang baik dan mana hal yang buruk untuk dilakukan. Ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar, yaitu perkembangan anak didik, kemandirian anak, kecerdasan emosional, keseimbangan, pengembangan